Dia tuh pernah bilang, the stock market is designed to transfer money from the active to the patient. Orang yang aktif trading terus, uangnya akan berpindah tangan ke orang yang sabar. Kalau kita ngeliat dunia sekarang, itu kayak kebalik. Yang sabar makin tersingkir, yang aktif makin panik. Semua orang ngerasa kayak semua harus gerak cepat. Tapi gue harus bilang ya, gerak cepat itu nggak salah. Asal tahu mau kemana. Salah satu yang terkenal dari biografinya dia tuh baca buku 5-6 jam sehari. Tapi bukan buat cari tahu hal baru doang, tapi buat ngerti satu hal lebih dalam lagi. Dimana di era generasi anak muda sekarang, kalau kita bangun tidur, yang dicek pertama bukan pikiran tapi layar HP, bukan buat refleksi tapi ngebandingin hidup sama orang lain. Prinsip yang dipegang, dia bahkan bisa nahan untuk nggak investasi bertahun-tahun kalau belum ngerti tentang bisnisnya. Salah satu prinsip sabar, ngerti itu jauh lebih penting daripada ikut-ikutan. Nah, sementara generasi kita denger temen cuan dari kripto langsung, wih kaya gue semalam, langsung ikut masuk, padahal belum tahu projectnya itu apa. Jadi yang paling penting itu clarity. Dia tahu apa yang dikejar dan dia sabar nunggu itu datang, bahkan kalau butuh waktu 10 tahun. Sekarang kita coba lihat lagi advice-nya dia. Only buy something that you'd be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years. Yang perlu diingetin sekarang, ada nggak satu keputusan di hidup kalian, entah itu karir, investasi, atau relasi, yang pas kalian bikin keputusan itu yakin bisa jadi pegangan selama 10 tahun ke depan? Gua pun ngerasa gua nggak sesabar itu loh. Mayoritas tuh nggak bisa tahan selama itu. Kita hidup di era dopamin, likes, views, notifikasi, semuanya bikin kita ngerasa penting, padahal makin lama bikin kita tuh kosong. Ngerti bahwa semakin kita diam, semakin kita bisa mendengar. Semakin sabar, kita semakin bisa mikir jernih. Di dunia yang serba cepat sekarang, yang menang itu bukan yang lari paling kencang menurut gua, tapi yang paling tahu arah dan berani jalan pelan-pelan ke tujuan. Nah, sebenarnya gue mau samarin ketiga pelajaran utama dari Buffett yang hopefully pas pensiun pelajaran ini nggak hilang di generasi anak muda sekarang. Kita masuk ke chapter 3. Menurut gue, ini 3 pilar utamanya. Kesabaran strategis, fokus pada lingkaran kompetensi, sama kedisiplinan emosional.